Selamat datang di Ngoseh, ngobrol seputar kesehatan. Bersama saya Bidan Widya. Kali ini kita berada di suasana Desa Pacet. Ini di perkebunan salah satu desa wisata yang ada di Kecamatan Reban. Kali ini kita kedatangan narasumber yang banyak sekali. Di sebelah kanan saya ada Dr. Agung Rumihadi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Ya, sebelah sana adalah ada Bapak Karyoto. Beliau adalah petugas surveillance di Puskesmas Reban. Sebelah kiri saya ada Mbak Puji. Mbak Puji adalah petugas kesling di Puskesmas Reban, dan yang paling ujung sana ada Mbak Winda, petugas promkes di Puskesmas Reban. Selamat pagi Bapak Ibu semua, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi. Alhamdulillah kita sehat semua. Oke, baik, sehat, alhamdulillah ya. Ini akhir-akhir ini kita kan merasakan dokter, perubahan cuaca yang cukup ekstrim nih. Kadang-kadang panas, kadang-kadang juga hujan. Nah, ini juga jadi di badan itu kayaknya kurang ini ya dokter ya, banyak orang pada greges-greges dan sebagainya. Terus naik turun. iya betul. Nah, itu tetangga saya juga banyak dokter yang ternyata datang ke fasilitas kesehatan, entah rumah sakit, entah puskesmas, dan akhirnya itu ternyata disuruh opnam. Dan kemudian itu dinyatakan DBD positif. Sebenarnya ada nggak sih dok hubungannya atau kaitannya dengan cuaca yang cukup ekstrim ini dengan banyaknya tingkat kesakitan di masyarakat? Oh, ini di Pacet Pak ya? Ah iya betul dokter, ini ada di Pacet, salah satu desa cuacanya wisata. luar biasa. Iya betul, cukup Sangat sejuk dan iya, baik sejuk. gitu ya. Iya. Saya lihat tadi kan, saya pada waktu lewat sini kok ada kebun teh. Ini produksi teh Oh Pak ya? betul dokter, Ya, ini ada ini teh tubruk ya. ya teh Ini tubruk berarti home original. industry dari Pacet ini. Betul, Wah, ini luar biasa iya, ya. produk asli lokal. Produksi lokal ya, ini luar biasa. Nanti semoga nanti membawa nama Reban ya. Iya. Ini berkah semuanya. Oke. Oke. Sebelumnya monggo boleh dicicipin dokter. Kalau boleh ya? mau minum, monggo Copik silakan. ya. Wah, luar biasa rasanya, Ge. Iya, mantap. Mantap, Ge. Ini sangat luar biasa nanti. Dan juga originalnya Iya. terjaga ini dokter. Kita kembali ke tadi ya, pembicaraan Ya, tadi oke. bahwa musim hujan itu ya sangat sekali berpengaruh. Iya. Karena dengan musim hujan ini banyak air menggenang. Ya. Kalau masyarakat ini tidak teliti atau tidak waspada, nanti banyak tempat-tempat seperti Genangan air. genangan air itu dikiranya genangannya bersih. Iya. Padahal itu adalah tempat jentik nyamuk yang sangat berbahaya. Iya. Ya, nyamuk itu yang menularkan nanti ya membawa virus itu untuk ke penyakit demam berdarah. Iya. Berarti melalui digigit atau mungkin nyamuknya keliaran, gimana harusnya? Nah, gini. Intinya kan demam berdarah ini kan dari virus. Iya. Nah, ini ada orang yang kena virus demam berdarah. Lah nyamuk ini gigit orang yang kena sudah kena DBD tadi. Lah kemudian menggigit orang sehat. Oh, gitu. Ya, nah itu cara penularannya dengan melalui nyamuk. Nah, nyamuknya itu namanya Aedes aegypti. Wah, ini penyakit ini sudah kuno sekali dan penyakit ini semua masyarakat sudah tahu. Dan penyakit musiman ya dokter. Ya, itu Kalau musim musiman. hujan Tapi ini masih sudah masyarakat sudah nggak asing lagi. Jadi ya makanya kalau penyakit ini kan yang paling penting itu untuk antisipasi. Iya. Yang paling penting antisipasi. Mungkin sahabat Ngoseh perlu tahu dokter, ini tanda dan gejala penyakit itu dinyatakan seseorang itu udah positif DBD itu seperti apa dokter? Nah, kalau tanda penyakit virus itu semua sama. Iya. Pasti panas tinggi sampai 40 derajat, kemudian naik turun ya. Nanti diikuti kadang-kala nyeri sendi, ada mual, ada muntah, ada ruam-ruam yang bercak putih. Itu kalau itu sudah berkena ya. Tapi untuk menyatakan ini demam berdarah atau tidak, tetap kita memakai cek laborat. Oke. Ya, cek laborat. Sebagai sarana penunjang ya? Iya, karena itu untuk memastikan apakah ini DBD atau bukan, karena gejala virus semua hampir mirip, hampir sama. Ini ada nggak dok nyamuk yang ciri khas dari nyamuk itu? Apakah nyamuknya mungkin berwarna polkadot atau mungkin ada garis-garis yang seperti apa? Ya, nyamuknya itu ya tidak besar, tidak kecil, tapi ada lorek-lorek putih, itu loh ciri khas itu. Gitu. Ada orang yang mengatakan kepalanya botak, kotak. Gitu ya. Botak. Iya. Bukan botak ya, sahabat Ngoseh. Tapi untuk melihat kita kepala kotak gimana caranya? Tapi setelah ada doreng-doreng putih, itu kita curiga nyamuk demam berdarah. Nah,
Ini dokter, ini kan penyakit musiman ya dok ya. Ya, Setiap tahun ada betul, terus. ya. Karena musim penghujan di daerah tropis kan ada 2 musim, ada panas, ada dingin. Ya, Pasti betul. di musim hujan itu penyakit itu akan datang terus. Di wilayah Puskesmas Reban itu gimana dok? Dari tahun ke tahun apakah mengalami peningkatan atau malah signifikan di situ-situ aja atau stuck atau bagaimana Ya, dokter? kalau Reban ini mau dikatakan endemis ya gimana, kalau tidak nyatanya ya banyak, Iya. ya gitu ya. Ini ada pakarnya yang paham persis untuk berapa kejadian di Reban itu ada Pak Karyoto. Monggo Pak Karyoto mungkin bisa menjelaskan. Pakar dan juga Pak Kar, Ya. dibedakan ya. Nah ini Pak Kar ini merupakan salah satu petugas atau petugas surveillance di Puskesmas Reban. Ya, Bagaimana Pak Kar untuk kejadian angka kejadian khususnya di Puskesmas Reban dari hari ke hari, dari tahun ke tahun ini apakah mengalami peningkatan di tahun ini atau bagaimana? Terima Silakan. kasih Bu Widya, terima kasih dokter. Ya. Khusus untuk Reban, angka kejadian di tribulan pertama, tribulan kebelakang Terakhir. ini dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya itu ada peningkatan. Jadi Reban itu sebenarnya secara umum ekonominya agak dingin, tapi kok ternyata angka itu kok naik di bulan-bulan itu. Nah, dari wilayah kerja Reban itu ada 19 desa. Untuk kalkulasi yang terkena itu hampir 10 desa ada. Merata ya Pak ya? Hampir merata. Setiap minggunya kita kan ada laporan EWAS, Early Warning System. Di situ kita laporkan rata-rata dalam 1 minggu itu yang laporan dari, kan kita ada grup untuk sosialisasi atau berbagi info untuk yang dirawat. Jadi ada yang di rumah sakit Limpung, ada yang di rumah sakit Kim, ada yang di rumah sakit Batang, dan dinas kesehatan itu di situ ada share-sharean informasi setiap warga yang terkena. Berarti jadi, bisa diakses di situ ya bisa. Pak ya, khusus petugas. Untuk Reban sendiri setiap minggu hampir ada 2-5 kejadian yang dilaporkan. Jadi kita menerima laporan itu, kita laporan setiap minggu, kemudian kita koordinasi yang ada di Puskesmas, di Keselingnya, di Promkesnya, dan yang lain untuk kegiatan tindak lanjut berikutnya. Jadi angka dalam 3 bulan terakhir ini untuk Puskesmas Reban cenderung meningkat. Faktornya karena apa itu biasanya Pak? Itu, apakah nyamuknya yang jalan-jalan, apa mungkin warga masyarakat Reban yang sering jalan-jalan ke kota, nge-mall dan sebagainya? Secara umum diutarakan tadi oleh Pak Dokter itu penyebarannya kan lewat media atau vektor ya, nyamuk. Tapi memang ada suatu desa yang di situ itu ditemukan penderita positif DB, tapi sebenarnya desa itu cenderung dingin dan itu satu-satunya, tidak ada yang lain. Jadi itu ada laporan dari rumah sakit. Ternyata setelah kita kerjasama dengan yang ada tim di Puskesmas dan lintas sosial, itu adalah pekerja yang bekerja di luar Reban tapi beralamatkan Reban. Jadi kena imbasnya di Reban karena memang identitasnya, identitasnya orang warga Reban. Ya, berarti istilahnya dari luar, bukan dari situ langsung, karena di desa itu setelah ditelacak tidak ada kejadian lagi. Gitu Bu. Jadi intinya itu bahwa nyamuk itu tidak mungkin di tempat yang tinggi seperti nggak ada. Cuma kan harusnya ya, ini bukti di Mojo Tengah ya. Moteng sampai sekarang nggak ada ya Pak? Nggak ada, kosong. Mojo Tengah itu paling tinggi di tempat kita Reban kan paling tinggi. Tapi nyata sekarang nggak ada karena dia memang tidak ada pekerja yang keluar. Jadi ini 0 sampai sekarang 0. Kalau pacet ini juga 0 Pak ya? Nggak ada, belum ada. Jadi pacet ini tinggi sekali, itu juga 0. Yang ada di bawahnya ini, ya ada cablian itu ada. Tapi kan itu ternyata juga apa pendatang Pak ya? Bukan asli situ, jadi pekerja luar gitu. Ya. Luar kota. Jadi kan kemungkinan dia pas bekerja di luar kota atau pas jalan-jalan gitu kan. Nah, sebenarnya nyamuk itu juga nggak bakal naik ke atas. Gitu. Ya. Untuk kayaknya masyarakat itu, di masyarakat ada yang istilahnya kalau setelah kena DBD positif itu harus memperbanyak makanan minuman jus jambu merah. Atau mungkin ada yang bilang angka itu sebenarnya gimana dokter kalau secara medis? Gini. Jadi intinya kan semua itu kan dari virus. Virus itu yang diserang kan fisik kita. Lah terus bagaimana untuk mempertahankan kita? Makanya dengan fisik yang baik. Yang fisik yang baik ya kita harus makan 4 bintang lah.
Iya. Nah, 4 bintang itu apa coba? Menu 4 Satu bintang. apa? Karbohidrat, dua, protein protein hewani, hewani, tiga, protein nabati, nabati, dan yang disempurnakan sayur dan sayur juga dan buah. Lah tadi kan masuk buah kan? Iya. Nah, itu mau masuk buah. Lah mungkin vitaminnya tinggi. Kalau Iya. jambu itu vitamin tinggi, tapi kan harus diimbangi juga dengan fisik, tidur 7 jam. Nah, Iya. gitu harus istirahat. Kalau nggak istirahat ya sama aja, makan banyak nggak istirahat sama aja. Mungkin perilakunya juga masyarakat Iya, ya, dokter. perilakunya juga harus ini kan untuk mengantisipasi virus. Ya. Untuk mengantisipasi virus itu ya dengan perilaku. Iya. Perilaku hidup bersih dan dan sehat. sehat. Ini dokter, kalau misalkan kan ini Ya. udah masyarakat ada yang udah ke rumah sakit dinyatakan positif nih. Nah ini untuk penanganan atau tindakan awal supaya masyarakat supaya tidak menyebar di masyarakat atau di wilayah tempat itu, apa sih tindakan dari puskesmas, tindakan awal yang efektif yang puskesmas lakukan? Ya, kalau kita sudah ada bukti ya, Mbak ya. Bukti dari rumah sakit otomatis cek laboratorium. Ya. Oh ini positif. Ya, kita langsung tidak usah nunggu lain waktu sudah ada bukti, kita tidak langsung. Kita ada pakarnya juga untuk mengatasi itu. Lah itu dari kesehatan lingkungan. Nah, ini Mbak Puji pakarnya. Iya. Oke, Mbak Puji. Mbak Puji mungkin bisa menjelaskan ya gimana caranya supaya DBD yang sudah positif itu tidak menyebar di lingkungan situ atau bahkan menyebar ke lingkungan tempat lain. Oh ya, baik Mbak Wit, terima kasih ya. Jadi kami dari kesehatan lingkungan itu perannya sangat penting di masyarakat, terutama untuk wilayah Kecamatan Reban. Akhir-akhir ini banyak kejadian, ya termasuk kejadian luar biasa nggih. Ada beberapa desa itu yang kemarin hampir satu dukuhnya kena demam berdarah, itu berturut 1 minggu terus ya. Nah akhirnya dari kami itu ada tindakannya itu PSN. Nah apa tuh? Mungkin sahabat saya mau tahu, pengen tahu PSN itu apa Mbak Puji, bisa dijelaskan PSN lebih? itu pemberantasan sarang nyamuk ya. Itu ada 3+. Ya, 3+-nya itu menutup, menguras, mengubur, dan ada 3+-nya lagi. Ada plus ya. Plusnya Istilahnya bukan itu, yang begini ya. Iya, tapi plus-plusnya beda ini ya. Plus-plusnya itu yaitu biasanya menutup atau menggunakan lotion. Menutupnya apa itu? Menutup skincare mungkin? Enggak, Mbak Wit. Itu menutup kelambu. Nah, kalau zaman dulu itu kan tempat tidur mesti ada kelambunya ya, seperti itu. Sekarang kan enggak, Mbak Wit. Nah, contohnya di usia bayi 0 bulan itu saja sekarang tidak menggunakan kelambu, padahal itu sangat efektif Mbak Wit, seperti itu. Dan juga usia anak balita itu usia yang rentan untuk penularan. Apalagi gejala itu tidak bisa dilihat di balita itu. Banyak yang seperti itu. Ya. Kemudian ini Mbak Puji ya, saya kan pernah nih mendengar suatu wilayah ini terkena demam berdarah. Nah, terus akhirnya masyarakatnya melaporkan ke Pemdes atau pemerintah desa sehingga dia meminta untuk dilakukan adanya fogging. Sebenarnya seberapa efektif sih fogging ini untuk mengusir nyamuk-nyamuk atau yang tadi yang katanya Aedes aegypti ya namanya ya. Nah, itu seberapa? Ya, kalau fogging ya kita efek juga, tapi dia hanya membunuh nyamuknya besar. Nah, alangkah baiknya kita melakukan PSN dulu. Nah, PSN itu kan kita membunuh nyamuk-nyamuk yang kecil atau jentik-jentik nyamuk. Kan dia suka bertelur di genangan air yang bersih, terutama di botol-botol bekas yang kena air hujan Mbak Wid. Nah, itu lebih baik kita PSN dulu lah. Setelah itu kalau memang tidak bisa dilakukan ya, kita dan harus dilakukan fogging, kita maka juga fogging, tapi ada kolaborasi antara PSN dan fogging. Itu seperti itu Mbak Widnya, terutama di masyarakat. Biasanya kan dia pengennya fogging seperti ini. Nah, itu kita jelaskan dulu alurnya seperti itu. Jadi kita PSN dulu, angka baiknya setelah itu nggak ada jalan keluar baru kita fogging. Benar nggak sih Mbak, ini untuk menggantung baju? Kadang-kadang saya kan juga seperti itu. Baju baru sekali nih dipakai, terus saya gantung di belakang pintu atau di tempat cantelan. Nah, itu bisa nggak? Benar nggak itu bisa mengundang nyamuk untuk bersarang, bahkan bertelur di situ atau berserang di situ? Oh iya Mbak Wid, itu memang benar karena dia suka biasanya menghinggap di baju-bajunya, terutama di belakang pintu biasanya seperti itu Mbak Wid. Alangkah baiknya kita itu tetap kita melakukan menjaga pola yang ada di rumah, entah itu diri pola hidup kesehatan lingkungannya dijaga benar-benar. Terutama nanti di desa itu ada gerakan Jumat bersih di masyarakat ya, bareng-bareng. Kalau masyarakatnya sadar dengan
Jumat bersih atau bersih-bersih area lingkungan sekitar, insya Allah tidak ada kasus DB di Kecamatan Reban seperti itu. Nah, ini untuk meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat. Apa nih dokter yang dilakukan Puskesmas Reban nih dokter? Ya, Kadang-kadang masyarakat tuh belum kena ini nggak apa-apa lah gitu. Nah, ini untuk meningkatkan memang kita kesadaran. menyadarkan masyarakat itu tidak mudah. Tidak mudah. Orang itu kalau belum pernah kejebles, Jebles. pasti Terkena gitu ya, dokter ya? Terkena itu mesti ya, merasa sombong kan. Iya. Saya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah kena, lah nanti baru merasakan. Jadi intinya kuncinya ya kita PSN. Kuncinya PSN. Nanti PHBS mungkin ya? ya nanti PSN, setelah PSN itu kan kalau sudah ada yang kena ya mungkin kita ada fogging. Jadi untuk kan nyamuk itu 24 jam sampai 48 jam sudah beranak, telur langsung beranak. Iya. Sekali beranak itu sampai 200 sampai 600 ya. Iya, Sampai iya. ribuan katanya Iya. dokter ya? Nah, sekarang nek satu nyamuk beranak itu kemudian kalau nyamuknya ada 100 dikalikan berapa? Iya, Ya kan? banyak sekali ya Loh, dokter ya. banyak sekali. Dan nanti dia tempat-tempat yang kumuh, ya kan? Tapi kalau justru di air itu malah air yang jernih. Nah, makanya banyak ya sekarang masyarakat itu pada memelihara Ikan. bunga. Bunga, ya, Iya, ada bunga dengan potnya itu nggak Ada pernah airnya, ada air Lavender berbenah ya. itu ya lah itu Iya. pada bunganya Oh, iya. bagus ya. Oh, Ternyata iya, di situ di akhirnya- bawahnya ada jentiknya. Lah itu Oh, malah iya, berbahaya. betul, betul. Bagus bunganya tapi nanti ngenai dia pada waktu iya. kena demam berdarah kan lebih berbahaya daripada bunga yang bagus. Ah. Tapi ya kalau mau dipelihara semua nggak apa-apa. Bunga bang aja ya dok ya? Ya. Ya, selain PSN untuk mencegah ya. Kalau PSN kan sudah biasanya dilakukan kalau sudah ada baru kita PSN. Iya. Kita itu semua penyakit itu kita lebih baik kita mencegah. Betul. Nah, mencegah dengan cara apa? Perilaku hidup bersih dan sehat. Sudah disampaikan panjang lebar ya Pak Dokter mengatakan kita hal terpenting yaitu untuk pencegahannya yaitu PHBS, Ya, perilaku hidup bersih dan bersih sehat. Ya. Ya, apa saja sih yang include di dalam PHBS itu dokter? PHBS ini kunci bener-bener kunci supaya kita sehat ya. Yo kita kalau berbicara dengan Allah lain. Ini di luar Ikhtiar ya dokter ya, usaha ikhtiarnya. kita untuk hidup. Dari kita punya 16 Indikator. indikator ya Iya. untuk PHBS. Ini kita punya pakar ini Mbak Winda. Oh iya, Ya. siap. Oh Mbak Winda yang menerangkan untuk Iya, pakarnya. Nanti iya. saya kalau menerangkan malah keliru. Karena udah ada uniformnya sendiri-sendiri ya. Iya. Nah, oke kita beralih, sahabat ngosek kita beralih ke petugas Promkes kita yaitu Mbak Winda. Mbak Winda mungkin bisa menjelaskan tentang PHBS, apa yang include itu PHBS, apa yang harus dilakukan masyarakat sehingga masyarakat itu sadar bahwa kesehatan itu penting. Monggo silahkan Mbak Winda. Terima kasih Mbak Wi, terima kasih Dokter Ageng. Nah, untuk kasus demam berdarah sendiri itu kita Puskesmas Reban itu sudah berupaya semaksimal mungkin ya untuk melakukan pencegahannya. Nah, salah satunya itu kita mensosialisasi, menggencarkan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat yang tadi digembar-gemborkan oleh Pak Dokter. Kayak gitu Mbak. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat sendiri itu ada 16 indikator Mbak. Benar Oh, tadi iya, yang iya, disampaikan sama Pak Dokter. Nah, PSN itu termasuk salah satu dari indikator perilaku hidup bersih dan sehat Mbak Wit. Iya. Nah, selain itu ada juga persalinan Iya. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Iya, wajib ya berarti ya itu ya Wajib, sekarang ya. pertolongan. Sudah nggak ada mbah dukun nggih. Iya. Ya, kemudian setelah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, ibu hamil itu wajib 6 kali periksa ke fasilitas kesehatan Mbak Wit. Itu minimal atau memang sudah ditentukan 6 kali atau lebih dari 6 kali boleh nggak? Lebih baik. Minimal ya mungkin ya. Minimal 6 kali ya, Kalau minimal ada 6 kali. Ada keluhan boleh. Oh, iya. Boleh lebih dari 6 kali ya. Berarti Minimal minimal 6 kali. berarti minimal 6 kali 6 kali. dalam satu kurun waktu kehamilan 9 Kehamilan ya, bulan. sampai melahirkan. Oke. Sampai melahirkan. Nah, Ya, monggo 2 dilanjut, kali yuk. dengan
dokter ya Mbak Wit ya, itu minimal ya. Iya. Kalau lebih itu boleh enggak apa-apa. Oke. Nah, kemudian setelah itu indikator yang ketiga yaitu ada ASI eksklusif Mbak Wit. Nah, kalau bayi kita itu sudah dikasih ASI eksklusif, itu kan ASI eksklusif itu sangat bagus ya, Ya. terutama untuk kekebalan tubuh si anak. Nah, itu insya Allah nanti ke depannya itu kalau sudah ASI eksklusif itu kekebalan tubuhnya bagus, insya Allah penyakit itu tidak gampang terkena penyakit. Iya. Nah, kayak gitu nggih Mbak Wit nggih. Nah, indikator yang selanjutnya yaitu Iya. indikator keempat itu ada untuk balita Mbak Wit, timbangan Iya. rutin 1 bulan sekali itu Iya. balita wajib dilakukan Mengikuti timbangan. posyandu ya. Betul. Apalagi sekarang posyandu itu siklus hidup ya Ya, semuanya. Ya. betul. Ya, siklus hidup mulai dari ibu hamil, kemudian balita, usia remaja, produktif, ya remaja, Bahkan lansia kemudian juga lansia sekarang juga. ya. Pokoknya dari sebelum ada sampai mau sampai mau usia lanjut. Saya sambung ya tadi. Oh iya. Sekarang namanya posyandu itu posyandu siklus hidup. Iya. Ya nanti posyandu siklus hidup itu pokoknya semua yang hidup ini kita adakan posyandu. Oh gitu. Kalau yang sudah mati nggak perlu pakai posyandu. Tapi sudah dilaksanakan ya dokter ya? Untuk di Sudah, Puskesmas Puskesmas Leban. Leban sudah semua iya, melaksanakan iya. siklus hidup. Oke. Dan siklus hidup itu ya, dan posyandu itu ada 5 langkah. Iya. Ya ada 5 langkah. Langkah 1 pendaftaran, langkah 2 nanti penimbangan, pengukuran ya. Kemudian pencatatan itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat itu konsultasi kesehatan. Langkah yang kelima penyuluhan. Aduh, sekarang ini sudah Reban sudah melakukan semua itu. Oh Ya. gitu. Pokoknya dilanjut Mbak Pinda. Ya. Nah, kemudian indikator yang selanjutnya itu indikator keempat ya Mbak Wit ya. Iya. Saya kok lupa. Tadi udah keempat kayaknya Mbak Linda tadi. Sekarang kelima. Ya, kelima. Dan tadi nih, saya Mbak Wit. ngitung soalnya. Empat terus nggak selesai ya. Iya. Kita durasi nih Mbak Kelima Linda. ya. Itu ada konsumsi gizi seimbang. Nah, betul tadi yang disampaikan Pak Dokter, gizi seimbang itu ada 4 isi piringku bintang. atau isinya itu isi ada 4 piring. bintang. Nah, 4 bintang itu di dalamnya ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dilengkapi dengan sayur dan buah Mbak Wit. Iya, Nah, oke. setelah itu indikator yang selanjutnya indikator berapa Mbak? Nah, 6 ya. Indikator ke-6 itu ada konsumsi tablet tambah darah Mbak Wit. Iya. Ke-7 itu ada konsumsi garam beriodium. Nah, selanjutnya indikator PHBS yang selanjutnya itu ada menggunakan air yang Bersih. sehat atau air bersih. Selanjutnya yaitu ada jamban sehat. Indikator selanjutnya ada buang sampah pada tempatnya. Nah, itu kadang-kadang yang hal yang sulit susah ya. itu. Di tempat saya itu kadang karena nggak ada lahannya atau mungkin karena kesadaran masyarakatnya sehingga sampah itu menumpuk dan menggunung, dan itu tuh masalah dari waktu Dari ke dulu, waktu dari tidak zaman terselesaikan. Nah, Sebenarnya itu harusnya nanti yang bisa menyebabkan demam apa Berdarah. nyamuk itu Iya. mengidap di situ lah. Maka kalau dengan seperti itu tidak segera ditangani, ya demam berdarah kan tambah banyak nanti. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada aktivitas fisik atau olahraga Mbak Wit. Nah, indikator yang selanjutnya yaitu tidak merokok. Nah, Nah, dokter merokok nggak dok? Oh, ya no way. Cowok ya. No rokok. No smoking. Lanjut nggih Mbak Wit Ya. nggih. Nah, indikator yang selanjutnya yaitu yang paling inti ya dokter ya dari PHBS yaitu cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir. Selanjutnya yaitu ada menggosok gigi minimal 2 kali sehari sebelum tidur sama setelah sarapan. Indikator yang selanjutnya yaitu ada cek kesehatan secara berkala Mbak Wit. Nah, tadi sudah difasilitasi nggih di Posyandu kita ada Siklus hidup iya, siklus tadi hidup ya. itu bisa cek rutin Iya. kesehatan biar tidak terlambat. Kalau sudah terlambat itu penanganannya Iya, akan sangat semakin cepat terdeteksi, semakin cepat penanganan dan Iya. semakin banyak peluang untuk sembuh, begitu ya? Betul sekali Mbak Wit. Nah, dan yang terakhir ini tadi yang sudah dijelaskan sama Ibu Puji sebagai keseling yaitu indikator terakhir ada PSN, berantasan sarang Sarang nyamuk. Nah, itu ada 16 indikator tadi ya Mbak ya, sangat banyak sekali. Iya. Banyak sekali PHBS itu. Sangat rinci ya Mbak ya. Oke. Jadi kalau pengen sehat kudu 16, Mbak. Oh iya. Iya. Nah, kalau pengen sehat kudu 16 harus 16 terpenuhi wajib semua. Kalau Perhatikan. Berarti kalau harus itu menjalankan terpenuhi 16 semua, itu. insya Allah kita sehat. Bebas Ya. dari penyakit. Ya insya Allah
Dan tadi ada diterangkan untuk yang paling utama penting, ini penting, sangat penting untuk masyarakat itu apa ya? Cuci tangan, Pak. Cuci tangan itu tadi kan dijelaskan sama Mbak Winda harus kalau air mengalir ya. Iya. Tapi kan itu kalau kita ada air, kalau tidak ada air pakai hand sanitizer kan bisa. Oh iya. Ya, Kemarin kejadian COVID itu mengajarkan kita untuk cuci tangan, iya, padahal cuci tangan ya. Iya. Nah, Nggak harus pakai air mengalir ya dokter nah, katanya ya. itu pakai hand sanitizer bisa. Dok, ada caranya nggak sih dok? Ya, trik untuk cuci tangan yang benar itu seperti apa? Ya. Kadang-kadang ibu-ibu mungkin dari habis ngasuh anaknya, habis masak, cuci tangan udah yang penting basah gitu aja. Terus Ya. nanti megang anak atau mungkin bapak-bapaknya yang baru pulang, terus yang penting di bawah air mengalir katanya gitu. Nah itu ada nggak sih dok langkah-langkah yang harus diperhatikan Makanya itu untuk kan mencuci tangan? banyak daster menjadi korban ya. Iya. Nah, setelah cuci tangan langsung lapis daster Iya. itu. Cuci tangan itu ada dua, pakai hand scrub sama pakai sabun. Kalau hand scrub itu kan cuma satu kali gerakan, satu kali siklus ya. Iya. Itu selama 20 sampai 30 detik. Iya. Detik ya. Iya. Jangan menit, jangan jam. Kalau jam Oh, berarti- saya nggak jadi makan nih dok. kalau kita Ada pakai adem. sabun itu 2 kali lipatnya, karena setelah diratakan terus diulang lagi. Nah, diulang lagi itu dibilas dengan air mengalir. Coba ya dilakukan yo. Ah, ya mungkin Cuci ya kita tangan, ya. ngikutin Pak Dokter. Cuci tangan itu ada hitungannya. 1, 2, 3, 4. Tidak boleh 5, tidak boleh 6. Kok sampai 4 tok. Karena sudah aturan tadi 20 sampai 30 detik. Ya, ayo monggo. Mungkin sahabat ngoseh bisa kita perhatikan kita Ya, Pak Dokter ya, untuk monggo, cuci tangan kelihatan ya. Ya bisa. Yo. Cerut. Cerut. Satu, Harus bunyi cerut, dua, Dokter. 3, 4. Terus punggung. 1, 2, 3, 4. Pukul lagi. 1, 2, 3, 4. Terus 1, 2, 3, 4. Puter. 1, 2, 3, 4. Jempol. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terus 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau pakai sabun ya, kalau pakai sabun satu kali gerakan. Iya. Ini diratakan tadi sabunnya. Nah, terus kemudian setelah itu dibilas. Oh Nah, iya. cara bilasnya sama gerakannya, tapi di air yang mengalir. Iya. setelah Tetap itu, ya harus nah, air mengalir ya air Dokter ya. mengalir. Enggak. Iya. Setelah itu nutup kerannya pakai ini, pakai sambil tisu. Jangan langsung di daster. Oke sahabat ngoseh, kita tadi udah ngobrol panjang lebar tentang penyakit DBD oleh narasumber kita yang hebat pada hari ini. Nah, kita bisa simpulkan bahwa penyakit DBD itu adalah suatu penyakit menular yang ditularkan dengan cara gigitan nyamuk Aedes aegypti. Kemudian angka kejadiannya itu biasa meningkat pada musim penghujan. Nah, strategi yang dilakukan oleh Puskesmas Serban untuk menanggulangi atau penanganannya itu dengan cara yang efektif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan cara PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Dan juga di situ ada include makanan 4 bintang, menu 4 bintang, dan juga PSN, ASI eksklusif, dan tadi banyak sekali ada 16 indikator. Dokter, mungkin ada tambahan dari obrolan kita pada kali ini? Saya tidak ada tambahan ya, cuman menekankan Iya. kuncinya itu hidup sehat itu cuman PHBS. PHBS. Ya, kalau kita Perilaku bisa hidup bersih, beli dan sehat, itu nanti kalau bisa melaksanakan itu, insya Allah kita sehat terus, nggak pernah sakit. Pokoknya diingat-ingat ada 16 indikator, Indikator aja itu, ya, Dokter, itu semua sudah masuk di situ. ya. Neng kandang, pitik-pitik, podo ngamuk. Cakep. Amarga ora dipakani gabah. Ayo kadang podo resik-resik sarang nyamuk. Ben ora kena demam berdarah. Cakep. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sahabat ngoseh, selesai sudah kita di sesi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.